Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngesentul lagi bareng Bocan. Kali ini kita mau jalan-jalan sambil staycation virtual di daerah Sentul Bobers. Dan kita mau nginep di hotel yang unik banget karena dia tuh punya kolam renang yang panjang pas depan kamar. Jadi buat anak-anak yang suka berenang, biasanya kan kalau ke hotel pasti kegiatan wajibnya adalah berenang gitu. Nah, ini hotel recommended banget karena dia punya kamar akses pool. Jadi kita tuh kalau mau berenang gampang, nggak perlu repot lagi. Terus juga untuk aksesnya, ini juga aksesnya gampang terus lancar karena nggak kena jalur buka tutupnya puncak. Jadi Bobors tinggal keluar tol Sentul Selatan. Nanti lokasinya tuh nggak jauh dari pintu tol. Terus juga deket dari mall. Pokoknya lokasinya ini strategis banget. Terus depan hotel juga banyak kafe-kafe yang lucu Bobors. Dan sebelum kita sampai ke hotelnya, seperti biasa Bocan mau infoin dulu pesan hotelnya ini lewat mana? Selalu dong pesan hotel, villa, apartemen apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah, termasuk untuk Neo Green Savana Sentul ini. Harga kamarnya mulai dari 700 ribuan per malam untuk kamar standar. Terus juga ada tipe kamar double with swimming pool akses, harganya mulai dari 1 jutaan per malam. Nah, kalau Bocan kemarin tuh ambil tipe yang standarnya nih Bobors. Catat ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat Bobors yang BM banget nginep ke hotel mewah dengan harga termurah, pesannya harus di aplikasi tiket.com karena masih ada ekstra diskon lagi hingga 500 ribu dengan pakai kode promo Bocan 500k dan Bocan Stay. Kuponnya ini bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, kemarin Neo Green Savana Sentul ini harga awalnya kan 800 ribuan. Setelah dipasangin kupon Bocan 500k dapat diskon langsung, netnya jadi 700 ribuan aja. Lumayan banget kan diskonnya? Oh ya, buat Bobors yang mau liburan ke luar negeri juga bisa pakai kode Bocan Stay 500k buat dapetin diskon up to 600 ribu dengan minimal transaksi 1,2 juta. Wujudkan BM liburanmu di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Nah, ini kita belok ke sini ya Bobors. Ini udah deket banget sampai ke hotelnya. Terus juga di sekitar sini tuh banyak kafe-kafe yang lucu Bobors. Terus deket taman budaya juga. Jadi menurut Bocan ini kalau misalnya Bobors nginep di sini mau cari makan gampang, mau jalan-jalan juga gampang, mau ke mall juga gampang karena aksesnya tuh deket dari mana-mana dan bebas macet. Nah, ini kita udah sampai ke hotelnya, udah masuk area hotelnya. Parkirannya agak berantakan ya Bobors. Parkirannya tuh di luar ya. Ya emang sih ya dirapiin gitu, terus dikasih batas-batas juga. Tapi untuk area parkirnya menurut Bocan cukup merepotkan karena dia outdoor. Terus juga ya kayak gitu tadi, parkirnya sih cukup gede karena di belakang tuh nanti ada tempat parkir lagi Bobors. Dan ini kita langsung turunin bagasi. Dan setelah kita turunin bagasi, kita cari parkir. Nah, ini ada security-nya. Untungnya security-nya tanggap ya. Jadi dia langsung ngarahin kemana parkirannya. Karena Bobors bisa lihat tuh parkirannya agak acak-acakan di luar gitu. Terus ini pas lagi hujan pula. Untungnya tadi drop off-nya nggak kena hujan ya Bobors, ada atapnya. Jadi Bocan sama si baby tuh turunnya gampang. Cuma suami agak PR dari mobil ke area hotelnya itu nggak ada payung. Untung hujannya belum deres. Kalau hujannya deres kayaknya agak PR. Tapi mungkin nanti bisa dibantu kali ya sama staffnya. Nggak tahu juga nih, Bocan belum ngalamin pas hujan deres. Kita lanjut Bobors. Ini pintu masuknya. Ini area lobbynya bentuk lingkaran gitu. Tuh Neo Plus nama hotelnya. Dan ini operatornya tuh Bobors bisa lihat. Ini terus area lobbynya ada beberapa kursi, nggak terlalu banyak sih ya. Tapi untuk proses check-in juga smooth. Jadi kita nggak terlalu lama nunggu. Nah, ini ada jualan permen juga, terus ada jualan gelato juga. Terus ini welcome drink kita ambil sendiri ya Bobors. Ada rosemary orange tea, terus sama ada cemilannya juga tadi. Udah selesai check-in, kita menuju ke kamar. Jadi hotelnya tuh bentuknya memanjang gini dan dia bangunannya berhadap-hadapan Bobors. Terus di tengah-tengahnya tuh kolam renang. Nah, pas Bocan nginep, ini ada sedikit yang
ada sedikit yang mengganjal karena pas Bocan nginep itu kan hari Jumat ke Sabtu ya kayaknya, atau Sabtu ke Minggu, Bocan lupa. Pokoknya ini kita nginepnya di weekend dan kolam renangnya tuh lagi direnov Bobor, jadi kita nggak boleh berenang. Udah gitu si hotelnya ini nggak menginfokan apa-apa. Jadi kalau misalnya kita tahu kan ini hotelnya tuh nilai jual utamanya adalah kolam renangnya gitu kan ya. Kalau misalnya pas kita nginep tapi nggak boleh berenang kan, lah terus ngapain kita kemari gitu. Ini hotelnya harusnya ngasih info sih kalau misalnya emang lagi renov kolam renang yang nggak bisa dipakai, harusnya diinfoin gitu. Jadi tamu nggak yang agak gimana sih gitu kan. Nah lanjut, ini kamarnya. Kalau untuk kamarnya ini cukup luas banget ya Bobor, untuk harga 800.000 menurut Bocan sih kamarnya luas. Terus ini ada yang connecting door, bisa dempetan nih, bisa pesen 2 kamar kalau misalnya ngerasa kurang, atau bisa nambah extra bed di sini karena masih luas banget. Terus ini ranjangnya ukurannya king size, cuma bantalnya cuma 2. Bocan nggak tahu sih kalau si Neo Green Savana ini kelasnya kemana gitu ya. Tapi kalau untuk bantal 2 itu bintang 4 harusnya bantalnya nggak 2, harusnya bantalnya 4 karena standar hotel itu proper atau enggak bisa dinilai adalah dari bantalnya, dia nggak pelit sama bantal. Terus ini air mineral kita disediain 2 botol kecil, kalau yang gede itu berbayar. Ini ada teko listrik, terus ada teh segala macam, dan di bawah itu mini kulkas. Mini kulkas kayaknya cukup ya kalau misalnya mau nyimpan asik nih. Bobor bisa lihat dia bukan sekedar chiller tapi mini kulkas dan ada freezernya tuh. Terus ini kamar mandinya lebih terang dari kamar tidurnya. Masukan buat hotel ini lainnya adalah kamar tidurnya kayak perlu di glowingin lagi, perlu di bright up lagi karena agak gelap. Kalau pas malam sih jadinya emang nggak terlalu kelihatan gelap ya Bobor, tapi kalau pas siang itu kontras banget, di luar terang dan di dalamnya itu agak gelap. Nah untungnya kalau kamar mandi dia lumayan terang, karena kalau misalnya kamar mandinya gelap juga, wah menurut Bocan penilaiannya jadi kurang bagus. Udah selesai room tour, sekarang kita nggak sabar buat berenang, tapi Bocan tuh udah diinfo kan ya sama si resepsionis, katanya nggak bisa berenang. Tapi pas ngeliat, lah kok ini ada yang berenang gitu kan. Jadi Bocan pikir, ya mungkin boleh kali ya. Buktinya tuh mereka berenang gitu. Kalau misalnya nggak boleh, kenapa mereka nggak ditegur juga gitu kan. Jadi ya udah kita turun, kita berenang gitu. Karena mikirnya entah resepsionisnya yang salah, entah siapa yang salah. Pokoknya ini ada yang berenang, ya udah Bocan pikir boleh berenang. Akhirnya kita ikutan. Nah ini kolam berenangnya tuh dia ada 2, ada yang untuk dewasa sama untuk anak-anak. Terus Bocan lihat-lihat kan yang di renov tuh kayak yang sebelah sana doang tuh ya pinggirannya. Kalau ini kan enggak nih, rata nih yang di sisi Bocan. Jadi Bocan pikir di situ boleh berenang gitu. Terus di sana tuh masih ada kolam anak sama ada jacuzzi. Terus ada playgroundnya juga. Ini poolnya kelihatan estetik ya karena banyak pepohonannya, jadi kayak nuansanya tuh adem banget gitu Bobor, walaupun nggak yang di puncak naik gunung, tapi untuk suasana naturalnya masih tetap kerasa. Nah ini kolam jacuzzinya nih Bobor, tapi kemarin kayaknya kurang anget deh, nggak anget atau nggak dinyalain gitu. Terus kan tadi Bocan tuh berenang ya, terus akhirnya nggak lama ditegor. Maaf Bapak Ibu, ini kolam berenangnya belum bisa dipakai. Lah Bocan balikin dong. Lah itu kok mereka pada berenang juga. Iya itu nanti juga mereka akan kita tegur kayak gitu. Ya udahlah, ya udah kita udahan akhirnya berenangnya. Terus balik ke kamar. Ini kita lihat menu makanannya Bobor, karena lebih hemat. Tadi tuh Bocan sempet bekal dari luar juga nih. Jadi kita bekal Wingstop. Ini anak-anak kayak apa ya, kayak ya udahlah weekend gitu kan, capek kali mereka bosen makan yang masakan rumah terus, jadi ya udah nggak apa-apa. Ini si kakak doyan banget sih sama Wingstopnya nih. Dan Bocan di kamar komplain AC-nya nggak bisa nyala, remote AC-nya tuh udah dipencet-pencet gak nyala. Terus akhirnya perlu 2 kali nelpon baru staffnya tuh dateng. Nah ini ternyata Bobor, remote AC-nya tuh jangan dipencet lama, pencetnya sekali aja. Kalau pencet lama dia malah gak nyala-nyala, lah bingung ya. Ternyata seperti itu. Jadi kalau dipencet lama dia tuh ngeriset dan malah gak mau nyala. Ternyata problemnya cuma salah metode pencetnya doang Bobor. Nah ini suasana malam hari di kamarnya.
Kalau aslinya ini penerangannya menurut Bocan agak kurang, tapi kalau kamar mandinya malah oke Bobers, malah terang benderang tuh. Dan kita bahas internetnya Bobers. Ini internetnya 10 Mbps ya, standar aja sih, cukup lah kalau misalnya cuma buat browsing-browsing. Dan ini suasana malam harinya. Tuh, yang mau Bocan kenapa komplain banget soal kolam renang gak dikasih tahu kalau lagi renov adalah karena si resepsionisnya itu bilang renovnya sampai besok. Jadi selama Bocan nginep sampai besok itu kolam renangnya gak dipakai. Kesel gak? Itu yang Bocan mau komplain, karena terus gue ngapain kemari kalau gak boleh berenang. Tadi untung udah boleh renang, nyolong dikit-dikit ya. Mungkin tamu yang lainnya juga kesel kali Bobers. Dan selamat pagi, ini suasana pagi harinya. Tuh sekarang kita mau sarapan. Kemarin tuh Bocan lupa ya Bobers harga nama sarapannya itu berapa. Cuma si kakak ini kalau nggak salah kena 50 atau 40 ribu ya. Kalau nggak salah sih yang dewasa tuh cuma 80 ribuan. Jadi untuk anak-anak itu 40 ribuan Bobers. Dan ini pas Bocan sarapan, kan ini rumahnya deket ya, kan ini hotelnya deket dari rumah Bocan. Bocan tuh pas pagi-pagi manggil ART Bocan untuk bantuin megangin si baby. Jadi Bocan nambah sarapan buat si mbaknya juga, sama anak Bocan juga, sama si kakak. Nah ini buah-buahannya Bocan suka karena ditaruh di dalam chiller itu bebas lalat. Soalnya yang paling agak meragukan kalau makan kalau makan sarapan buffet itu adalah buah-buahan, karena jarang ditutup. Nah ini roti udah skip nih kayaknya kalau roti tuh. Ini pastry-pastryannya juga. Terus ini ada kayak soto gitu Bobers. Tuh ada soto ayam, terus ini bubur ayam. Menunya menurut Bocan lumayan sih ya, untuk harga sarapan 80 ribuan gitu ya di hotel. Menunya cukup lengkap Bobers. Jadi ada mie instan. Kalau ada mie instannya hobi deh, suka deh. Ada mie instan, ada soto, ada bubur. Terus juga dessertnya nih ada bubur ketan hitam, ada bubur kacang hijau. Tuh ini ketan hitamnya. Terus ini ada pasta untuk main course-nya. Jadi dia ada makanan westernnya juga, terus ada makanan Indonesianya. Nah untuk makanan Indonesianya menunya nih ada ayam panggang, terus ini ada ayam lagi, tadi kayaknya ikan deh, ini baru ayam. Terus ini ada sayuran kayak capcay gitu lah ya. Terus ini nasi goreng, bukan nasi goreng, pilaf rice. Itu Bocan kurang paham, pilaf rice baru nemu. Terus ini kopi tehnya juga disediain lengkap, infused water sama chill juice. Dan ini lemon buat hiasan sih ya, tapi ke bawah seger ya. Terus ini ada extensionnya nih, Bobers bisa pesan omelet tadi. Terus di sebelah sini ini untuk makanan tradisional, ada nasi uduk, terus ada krecek juga Bobers tuh. Kreceknya enak, jadi kreceknya tuh nggak manis. Ini kreceknya ada telur, ada sayur nangka, terus ini aneka rebusan. Tuh ini buat toppingnya nasi uduk nih tadi tuh ada telur dadar iris. Nah ini ada lontong sayur. Ini habis sih sayangnya karena Bocan agak telat sarapannya, jemput si mbak dulu. Terus ini ada opor ayam. Bocan suka sama lontong sayur ya. Lontong sayurnya enak. Terus kreceknya juga Bocan makan enak. Nah ini mie instannya Bobers, bisa request cabai rawit juga. Terus ini yang live cooking ada pancake. Nah sarapan yang udah Bocan ambil buah-buahannya. Terus ini si mas nasi sosis sama Bocan ambilin ikan, karena butuh real food juga gak sih? Masa udah jauh-jauh di hotel makannya yang sosis gitu kan. Jadi Bocan sengaja ambilin ikan biar dia ada makanan yang real foodnya juga. Tuh ini si kakak pasta, dan dessertnya ada ketan hitam. Terus pastanya sih agak hambar. Pastanya agak hambar Bobers, tapi lontong sayurnya untuk menu tradisionalnya oke lah, enak. Bocan nyobain kreceknya walaupun nggak ngambil pakai nasi gitu ya, tapi bumbunya tuh kerasa. Terus ini makanan, nah ini kreceknya tadi ala western sarapannya suami. Terus abis lontong sayur ngambil mie instan. Double makannya, double karbo ya kan, karena maklum busui, alasannya busui. Dan selesai sarapan, Bocan nggak tahu nih masih boleh renang atau nggak boleh, tapi udah banyak yang renang dan
nggak ditegor, jadi mungkin udah boleh kali ya. Cuma Bocan nggak sempat renang lagi pas paginya karena ya udah sih, anak-anak udah cukup kayaknya berenang kemarin walaupun nggak terlalu lama. Terus ini sebelah sini tuh ada area playground. Tuh lumayan lah ya Bobor untuk hotel 800 ribuan di daerah Sentul, nggak perlu jauh-jauh juga dari Jakarta. Dan sekian review Neo Green Savana Hotel dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi baru lagi buat Bobors yang mau liburan ke daerah Sentul dan sekitarnya, dan bisa jadi hiburan buat Bobors yang belum liburan. Dadah!